Ya, kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal Satu Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan tindakan, ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di Setplam tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamung Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Karena kalau sudah ditangani kegiatan ini menjadi objek penyelidikan dan penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup, maka konsekuensinya adalah konsekuensi pidana lingkungan. Jadi itu bukan konsekuensi pidana, Konsekuensi pidana lingkungan adalah konsekuensi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Cekyu, Dirjen Gakum, Penegakan Hukum. Kang, ini kan daerah resapan air warga yang pernah punya usaha di sini kan sempat digusur, dan itu menimbulkan kemarahan. Kenapa tidak total aja dibongkar gitu? Kalau ini daerah resapan air. Kan saya sudah sampaikan dari sisi aspek keinginan saya itu dilakukan pembongkaran seluruhnya. Dan saya ingin mengelola ini menjadi areal dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hutan, gitu kan? Kalau misalnya teh agak sulit, gitu kan? Nah, ini yang keinginan kita. Menuju arah itu kita harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena sudah wilayah penyelidikan dan penyidikan lingkungan hidup. Karena apa? Karena bangunan ini sudah ada izinnya yang jadi problem. Karena bangunan ini sudah ada izinnya, maka kan izinnya harus dibekukan dulu, harus dicabut dulu. Nah, izin dicabut nanti berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena ini sudah keputusan izinnya sudah keputusan yang sah, maka harus dicabut berdasarkan keputusan yang sah lagi. Tadi Akang sempat bercerita juga mengatakan mencari tahu ada proses ganti rugi tidak dari Pemprov ke pemodal seperti itu. Bukannya pemodal yang harus ganti rugi ke pemerintah? Bukan, gini, bahwa perusahaan yang menyelenggarakan ini kan BUMD dan yang menyelenggarakan itu anak perusahaannya, anak perusahaan PT Jaswita. Nah, saya kan berpikir apakah ada kaitan dengan pemerintah provinsi? Kalau ada kaitan dengan pemerintah provinsi, kalau begitu ada uang yang dipakai oleh anak perusahaan untuk kegiatan pembangunan ini, rugi dong, gitu loh. Para pemodalnya. Ternyata dari sisi aspek kajian administrasi hukumnya tidak ada kaitannya. Resiko usaha yang harus ditanggung dari kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup itu yang menimbulkan ya dalam tanda kutip dugaan terjadinya banjir dan kematian akibat banjir itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Tapi perusahaan tidak wajib untuk ganti rugi akibat. Itu urusan mereka, perjanjiannya seperti apa kan kita tidak tahu. Perjanjian perusahaan pengembang dengan para pemodalnya, perikatannya, apakah apabila ada terjadi gitu loh peristiwa-peristiwa misalnya bencana alam, kemudian kebakaran, kemudian aspek-aspek lainnya itu menjadi tanggung jawab siapa? Saya nggak tahu perjanjian seperti apa, nanti direkturnya belum datang ke negara. Jadi nanti akan berkoordinasi dengan Ya, saya tanya direkturnya. Tetapi yang paling utama saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan
bukan hanya di daerah PT Jaswita ini, seluruh areal yang itu berada pada wilayah perkebunan, wilayah kehutanan yang memiliki fungsi serapan air yang bermanfaat bagi menjaga masyarakat di lingkungan hilir, baik Karawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan Jakarta dari banjir, saya menginginkan dikembalikan kembali menjadi areal hutan. Ya, kita fokus ke 25 bangunan yang melanggar. Kan, gitu. Ya bisa jadi areal masuknya juga kita buka, karena di areal masuknya menurut saya melanggar. Kan tidak ada usulan jalan berbeton. Kan hari ini kan jalannya berbeton. Nah kalau jalan berbetonnya sudah dibuka kan nggak bisa masuk. Oh saya mah konsisten, ya kan? Kalau nggak ditungguin suka kabur. Setuju Kang. Kalau saya pengen sebelum Lebaran udah selesai. Kalau saya, tetapi kan prosedur hukumnya berjalannya berapa lama? Ya kita tunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti yang ilegal dulu. Yang ilegal dulu Pak Bus. Warga tuh di depan marah ya, dari kemarin sampai hari Iya. ini tuh marah. Nah untuk menenangkan warga Jadi hubungan akan ke masyarakat. semua dibongkar. Ya saya juga maunya semuanya dibongkar. Tetapi yang akan membuat surat perintah pembongkaran yang memiliki konsekuensi hukum, kalau itu dilanggarnya siapa? Jadi untuk tenangin warga gimana? Ya tenang aja dulu gitu loh. Ya, kalau saya sih pengennya dibongkar gitu loh. Siap, Kang. Oke, Kang Nun, Kang. Pak, Kang, Pak, dan Kang karyawan ini berbicara. Ya. Ingin Apa? speak up Sok, aja. Ayo, Apa? Dip, ayo. Sok didinya Nah, kalau ngaku ngomong apa? Pak, puntennya kata acan aja. Nah. Kirang sono. Badi naros. Jadi kan aya kita bang karyawan. Selanjutnya badi kumaha? Nasibna gitu. Ya, ya tadi kan udah ngobrol kalau untuk para pegawai biasa. Ya karyawan naon? Karyawan yang kerja yang Kerjanya kerja apa? operator lana kayak gitu. Hah? Ya gitu mah bukan spesialis. Nah itu mah saya nggak bisa berkomentar. Kalau yang kuli-kuli tukang maco, tukang bangunan, ya pekerjaan banyak. Kalau yang ini kan berarti kan kelas menengahnya. Ya kelas menengahnya nanti kita cari aja. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa untuk yang kelas menengahnya Pak. Ya, mau bisa sih maco kan ini mah. Kan Pak kasihan ke yang udah tulang punggung, termasuk saya juga Pak, dia tulang punggung ke warga. Iya. Saya masih makan. Iya saya juga yang di bawah juga kasihan ada yang meninggal Pak. Iya. Ya jadi jangan nuntut, jangan aneh-aneh, Iya. jangan nuntut pekerjaan ke saya. Saya tadi memberikan kebijakan untuk masyarakat biasa yang tukang kuli nemo, kuli macul, ya setelah ini kita nanam pohon. Anda kalau mau ikut nanam pohon nggak apa-apa. Mau kuli nanam pohon ngurus kebun, Berarti nggak ada jaminan. ya nggak ada jaminan kalau untuk pekerjaan kelas menengah. Ya paling cari lagi tempat lain. Gitu aja itu susah. Ya, ya saya juga kalau mau cari kerja susah juga orang sana juga orang Bekasi juga susah kebanjiran. Bukan, ini ingat ya. Ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan. Gitu, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Anda mikir nggak di bawah banjir? Anda mikir nggak? Mau nggak rumah anak banjiran? Ya udah, ya. Jadi ada hal yang sifat saya humanis, ada hal yang tegas. Saya kan bisa, kok saya nanya, mau nggak kuli nanam pohon? Saya hanya bisa menjanjikan pekerjaan yang otak saya bisa menjamin, karena saya bukan pengusaha, gitu loh. Kali ada solusinya gitu Bapak. Jangan ngomong ini solusi hari ini. Solusi hari ini saya mikirin ini nih, mikirin yang banjir di Bekasi. Ya. Kan tidak bisa kebijakan itu baik untuk semua tuh nggak mungkin. Pasti ada yang dikorbankan, tapi saya harus memilih mana yang lebih besar manfaatnya. Itulah pemimpin. Kalau yang ini nggak ada masalah kan? Kena naon kan? Siap kan? Siap. Kalau ini mah kan nggak biasa elit. soalnya mau naik ke belokan. Ada beblokan. Baik. Pak Kasat itu dipandu alat beratnya. Jangan sudah Pak. Deh.
Ada Pak, tenun Pak. Ya. Pak. Ini aja. Ini kan Bapak pasti mentok Pak. Enggak sekalian. Iya, boleh. Kesini dulu ya. Ya nanti kan ini dulu Pak. Oh, itu Pasti boleh mentok masuk dulu. Pak. Ya. Itu melanggar nggak? Pelanggan. Ya udah. Oh, dia melanggar. Ya udah, kalau melanggar saya jalan aja. Siap. Itu video. Siap. Ayo. Ayo, ayo. Ayo cari aja jalur tuh jalan. Harus masuk ya. Radio. Bang, tahan. Oh, ini keluar nah mobil. Jangan disuruh Apa bongkar kan kita dulu. jalan, Pak? Jangan disuruh bongkar dulu. Jangan disuruh bongkar dulu. Buat jalan. Oh, ya udah. Mobil keluar kenal berarti. Oh, mobil keluarin dulu. Ya, Tom. Mobil. Yang mobilnya di dalam keluar dulu ya. Agak mundur ya. Konsisten Bapak Aing ya, konsisten. Agak mundur lah Pak, agak mundur. Hidup Bapak Aing! Hidup Bapak Aing! Ikan lu maju bukan. Bapak Aing hidup! Bapak Aing! Hidup Bapak Aing! Pak Demul hebat! Urusan beres ke Bapak Dede mah! Bapak Aing enggak maju kumpul. Teu obong ngungkul Bapak Aing Bapak Aing enggak maju kumpul, Bapak Aing. Bapak Aing kerja nyata. Hidup Bapak Aing. Aing teh sia-sia milih.
Sudah. Masih putusan menuju di Kabupaten Bogor. Sudah, ayo sarana ya. Di Kabupaten Ya, Ulen lah. Ayah. ingin membuntankan kembali seluruh bangunan beton di Jawa Barat sehingga dia menjadi maung kembali ya. Terima kasih teman-teman ya. Semangat. Semangat. Ya, jangan sampai lupa sama istrinya. Ingat sama istri. Siap. THR sudah turun. Nah, kita tunggu waktu. Iya Pak. Komentar ringan Pak terkait kegiatan siapa hari ini? Ya, hari ini kita melanjutkan ya apa yang menjadi komitmen kita, bangunan-bangunan yang ada 24 tidak berizin, 25 nggak berizin secara bertahap tertib. Untuk targetnya sendiri sampai kapan? Ya tergantung Kementerian Lingkungan Hidup, karena kalau untuk totalnya kan harus dicabut izinnya. Nah, kewenangan untuk mencabut izin ada di Pemda Kabupaten Bogor. Pemda Kabupaten Bogor nanti mencabut izin setelah ada surat rekomendasi pencabutan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk bangunan yang lainnya Pak selain ini? Ya harus kembali jadi hutan. Kalau kembali jadi hutan berarti zero bangunan. Untuk bangunan yang lainnya Pak seperti Semua siapapun yang melanggar harus ditindak, ya kan? Tanpa pandang PT, bukan tanpa pandang bulu, ya. Kang, kalau terkait hasil pertemuan dengan Direktur IBIS tadi, Kang? Direkturnya nggak datang. Yang tadi Jaswita, itu kan anak perusahaan. Hasilnya seperti apa Kang? Ya kalau dia menyepakati, karena dia kata dia saya aktivis lingkungan, dia menyepakati ini juga kembali hijau. Ya. Ganti rugi atau gimana Pak? Ya, Rencananya? dibongkar semua, tetapi pembongkarannya menunggu pencabutan dari pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu pencabutan izin. Jadi 39-nya dibongkar ya, Kang? Ya. 39 dibongkar.